Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah perenungan dari Asy-Syaikh Habib Al-Bagir bin Yahya yang menyampaikan sebuah renungan untuk kita. Di mana renungan ini beliau berkata, jika Rasulullah mengetuk pintu rumah kita, bertamu ke rumah kita, kira-kira bagaimana sikap kita? Jika Rasulullah SAW mengetahui rumah tangga kita, menjumpai istri dan anak-anak kita, yang mana di rumah kita masih ada yang belum menutup aurat, masih ada yang belum melaksanakan sholat, masih ada yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika Rasulullah SAW menjumpai kita dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka apa yang terjadi, sahabatku yang mulia? Saya rasa kita semua ini akan malu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang kita banggakan di hadapan Rasulullah? Apa yang kita ungkapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inikah bukti balasan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabatku yang mulia, maka sudah semestinya senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengistiqomahkan solawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan, sebagai bukti rasa sayang kita kepada beliau, sebagai bukti cinta kasih kita kepada beliau, untuk semua perjuangan-perjuangan beliau, untuk semua apa yang beliau lakukan kepada kita. Sudah sangat masyhur fadilah salawat daripada ulama yang terdahulu, yang merupakan wasilah penarik rezeki dari segala arah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan pula kepada kita ini bagaimana membaca salawat yang insya Allah senantiasa akan memberkahi kita dan dilancarkan rezeki kita, dipermudah jika kita dalam kesulitan yang sedikit atau kesulitan yang besar, serta bagaimana rezeki kita ini, sahabatku yang mulia, bisa semakin diperbanyak, ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salawat apakah yang senantiasa dilazimkan oleh para ulama kita? Maka sahabatku yang mulia, ada sebuah salawat yang senantiasa di kalangan muslim ini banyak sekali memang salawat, namun ada sebuah salawat yang senantiasa masyhur di kalangan para ulama, yaitu sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini zaman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sholawat yang ulama ini berikan kita bagaimana cara mengamalkannya, bagaimana cara mewiridkannya, bagaimana cara sehingga sholawat ini bisa istiqomah untuk kita. Adapun bunyi daripada sholawat nariyah ini, sahabatku yang mulia, bagaimana bisa kita dengarkan dan mudah-mudahan bisa kita hafalkan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurubu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma
lak. Saya ulangi sekali lagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan, mungkin saya akan lakukan sehingga mudah untuk kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Nah, itulah bunyi daripada salawat nariyah sahabatku yang mulia. Salawat yang senantiasa diajarkan oleh ulama kita untuk senantiasa bagaimana bisa diwiridkan, di mana salawat ini memiliki arti jamaah dirahmati Allah. Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khotimah dapat diraih. Serta berkat dirinya yang mulia hujan pun turun, semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik, dan hembusan napas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh engkau. Itulah arti daripada salawat nariyah ini sahabatku yang mulia. Arti yang senantiasa bisa kita bacakan juga, bisa kita lafazkan juga, bisa kita wiridkan juga, sehingga menjadi doa untuk kita, sehingga menjadi sebuah asbab daripada salawat nariyah ini, sehingga mendatangkan berkah, mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu salawat yang mustajab, di mana salawat nariyah ini dikenal pula dengan nama salawat tafrijiyah al-qurtubiyah, yang disebut pula dengan orang Maroko. Orang Maroko mengatakan bahwa ini adalah salawat nariyah. Dengan salawat ini mereka berharap hajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua keinginannya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terkadang berkumpul dalam sebuah majelis untuk membaca salawat nariyah ini sebanyak 4.444 kali. Maka insya Allah dengan izin Allah tercapailah apa yang mereka kehendaki. Dan dalam sebuah kitab Khosinatul Asrar pun dikatakan para ulama juga berkumpul dalam sebuah majelis membacakan salawat ini sebanyak 4.444 kali. Salawat ini juga oleh para ahli yang mengetahui rasa alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni dalam segala hajat apapun. Dalam segala hajat yang mereka inginkan, yang mereka cita-citakan. Bahkan Imam Dainuri berkata, siapa yang baca salawat ini habis salat fardu 11 kali digunakan sebagai wiridan, maka rezekinya tidak akan terputus, di samping mendapatkan pangkat, kedudukan, dan tingkatan orang kaya. Nah, banyak sekali manfaat daripada salawat nariyah ini sahabatku yang mulia, sehingga maka senantiasa kita bagaimana bisa istiqomahkan membaca salawat ini. Ada pula juga ulama yang lain yang berkata, barang siapa membaca salawat sebanyak 41 kali setelah sholat subuh, maka apa yang dipanjatkan, yang diinginkan akan segera terwujud. Sahabatku yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa membaca salawat kepadaku 100 kali, atau dalam riwayat lain
siapa membaca salawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi 100 kali hajatnya, 70 hajatnya di akhirat dan 30 hajatnya di dunia. Maka sahabatku yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendatangkan manfaat untuk diri kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.